Terbebas dari godaan, bisikan, kebakaran, pasukan, protes kerajaan, mencuri sebanyak dengan begitu pula Tuhan yang maha pengasih dan penyayang.
dari Pulau W sampai Pulau Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terbebas dari godaan, bisikan, kedatangan, hasutan hipnotis roh jahat, jin iblis setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 dimulai pada ketukan kapan. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semoga lagu Indonesia Raya selalu tertanam di dalam hati nurani dan jiwa seluruh bangsa Indonesia. Amin. Luar negeri, terbebas dari godaan, bisikan, kejahatan, hasutan hipnotis, roh jahat, jin iblis setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang terumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. hikmat dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Pancasila selalu tertanam di dalam hati nurani dan jiwa seluruh rakyat bangsa Indonesia. Amin. Tuhan yang Maha Esa, lindungilah seluruh rakyat Indonesia dari Pulau W sampai Pulau Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terbebas dari godaan, bisikan, kedatangan, hasutan, hipnotis, roh jahat, jin iblis setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Semoga Sumpah Pemuda selalu tertanam di dalam hati nurani dan jiwa seluruh rakyat bangsa Indonesia. Amin.
godaan, bisikan, kedatangan, hasutan, hipnotis roh jahat, jin iblis setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ceraskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bintang gila kami dari Gadam, gangguan asam logis, jin iblis, setia yang semuanya dan juga kamu. Pada hari ini kami sedang silaturahmi dengan seluruh umat manusia tanpa memandang kedatangan bangsa, budaya, dan tanpa memandang kedatangan syariat lembaga agama, agar kami dapat meneruskan jasa-jasa dari para pejuang para generasi dan mengisi datang agar kami para rakyat di Indonesia dapat selamat sejahtera dunia akhirat pada hari ini, besok hari, dan di masa yang akan datang dari negara kami, dan semoga negara kami terbebas dari gadam, jin iblis, setan yang terkutuk, yang Tuhan yang Maha Esa hindarilah seluruh rakyat Indonesia dari gadam, gangguan asam hipnotis, jin iblis, setan yang terkutuk dan mengganggu menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung pada Tuhan yang melihat dan menguasai manusia, raja
manusia. Sembahan manusia dari kejahatan, musyrikan, syaitan yang biasa yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia dari golongan cinta manusia. Amin. Ini bagaimana tuh foto Kader? Foto Kader? Iya, iya. Ada dua Mbak, tolong. Mama.
Jadi tugas saya mengenal budaya Jepang atau ya pokoknya soal Jepang, hal-hal yang Jepang ya mengenal masyarakat kepada Indonesia juga dan biasanya sering acara seperti ada yang sudah pernah ke Jepang. Di dalamnya ada yang mau ke Jepang. Oh. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kami senang sekali ya hari ini bisa bertemu ibu-ibu sekalian, berbagi apa yang mungkin kebetulan 100 km per jam. Total jarak tempuhnya adalah 2.258 km. Sejak pertama kali diluncurkan, tidak pernah ada kecelakaan kereta Shinkansen yang fatal hingga menewaskan penumpang. Pada waktu jam sibuk, kereta ini berangkat dari stasiun Tokyo dengan interval 2 menit. Namun demikian ketepatan waktunya sangat akurat dengan standar keterlambatan tidak lebih dari 30 detik. Di dalam kereta, penumpang akan merasa nyaman dengan guncangan yang hanya sedikit dan situasinya yang sangat tenang. Kereta Shinkansen terbaru Hayabusa mempunyai sebuah gerbong khusus dikenal dengan Grand Class yang menyediakan tempat duduk lebih lebar sehingga perjalanan terasa lebih nyaman. Gerbong kereta dan pantograf dirancang dengan teknologi pengurangan kebisingan yang lebih tinggi. Anda dapat berbelanja di mesin penjual otomatis 24 jam sehari. Tidak hanya menjual minuman dan tiket saja, di Jepang bisa dikatakan hampir tidak ada benda yang tidak dapat dibeli dari mesin penjual otomatis ini. Kepraktisan mesin penjual otomatis dan variasi barang yang tersedia menjadi mungkin berkat adanya teknologi berstandar tinggi yang dibutuhkan untuk masing-masing produk. Toilet berteknologi tinggi Jepang memiliki sensor gerak untuk membuka tutupnya. Di musim dingin tempat duduknya hangat dan setelah selesai digunakan, pembilasannya pun memakai air hangat. Juga terdapat fungsi khusus penghilang bau dan penyiram otomatis, yaitu suatu perpaduan antara teknologi canggih dan higienis berstandar tinggi. Di Jepang, dimanapun Anda berada, air yang lezat dapat dikonsumsi dengan aman langsung dari keran. Ini berkat teknologi pengolahan air berstandar tinggi di Jepang yang menggunakan ozon dan karbon aktif. Khusus di pedalamannya juga sudah siap diminum seperti yang tampil tadi. Terima kasih. Sebagian besar seperti itu, semua dari kota atau kabupaten, semua dari pemerintahan sudah siapkan air seperti itu. Jadi kalau bekakalan ya rumahnya dimanapun airnya sama aja. Ya semua bisa diminum. Tapi sekarang masyarakat Jepang pun dulu kan memang dari kalian saja, tapi sekarang sudah banyak beli mineral water juga. Tapi memang kalau di Jepang kan dimanapun bisa diminum langsung. Di sini ada pasarnya seperti ini. Bagaimana kalau di Jepang? Terima kasih. Tapi kalau di Jepang ada juga seperti kegiatan posyandu, tapi biasa mengatakan di seperti puskesmas yang ada di sini. Jadi dikit wilayahnya lebih besar dan yang pengurus juga dari pemerintahan bidang kesehatannya ke tempatnya, terus yang seperti yang tadi yang menyimpan atau mengajar tentang menguji. Jadi bukan biasanya kalau di Jepang bukan masyarakat kegiatan masyarakatnya. Apakah kalau di Jepang itu ada sistem sekolah gratis? Kalau di Indonesia kan ada dari SD sampai SMA. Apakah di Jepang juga? Di Jepang juga SD SMP. Tapi sebagian besar sekarang anak-anak kan lanjut ke SMA. Itu juga sama dengan Indonesia juga ya. Tapi sebenarnya wajib kan SD SMP. Jadi kalau di situ sekolahnya hampir gratis. Hampirnya maksudnya misalnya kalau di Jepang kan makan siangnya sudah disediakan dari sekolah atau pemerintahan. Jadi untuk makan siang harus bayar. Tapi tidak terlalu mahal. Tapi tidak bayar pun sudah sediakan makan siang. Dan kalau SMA pun SMA swasta pun kadang-kadang terbantu kota dari pemerintahan sudah bantu ke sekolah. Jadi kadang-kadang anak-anak kan ada
juga pakai gratis ke SMA juga. Apakah di Jepang juga ada berbagai macam agama? Kalau di Indonesia kan agamanya ada macam-macam tuh, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Apakah di Jepang juga ada? Tapi begini, saya pernah baca buku pelajaran IPS yang di sini. Kalau soal agama Jepang kan biasa ditulisnya Shinto atau Buddhis gitu ya. Memang yang pada umumnya begitu, tapi sebagian besar masyarakat Jepang merasa tidak fokus satu agama. Nah, tapi itu juga memang ada misalnya saya nanti tanya ke orang Jepang kalau agamanya apa, pastinya ada yang jawabnya Shinto atau Buddhis atau Kristen, memang ada Islam juga begitu. Tapi sebagian besar begini, kalau anaknya lahir merayakan di Shinto, di tempat Shinto, terus mau menikah, waktu nikah kan acaranya mau pakai Kristen atau Katolik, dan lebih ya pokoknya katanya lebih canggih gitu. Terus kalau ya lebih keren gitu. Terus kalau dan seperti Bu Bosang tadi bilang, ini mungkin awalnya 3 tahun ya, 3 tahun itu. Setelah itu kalau mau lanjut bekerja di sana bisa, tapi ada ujian. Tapi agak jarang atau sedikit yang lulus karena memang ujiannya sulit sekali, begitu. Karena ujiannya dalam bahasa Jepang juga, begitu. Tapi kalau mau tanya tentang itu mungkin ke Depnaker ya, ke depan ke Kementerian Tenaga Kerja Ibu. Saya mau tanya mungkin ke makanan masakan kali ya. Untuk pola makan balita di Jepang dan Indonesia itu kan berbeda. Di Jepang kan lebih baik, itu bagaimana penerapan di sini, dan untuk masakan jenis Jepang di sini itu bagaimana khusus untuk balita dan ibu hamil? Juga untuk ibu hamil atau untuk balita-balita kan mungkin tidak enak makan mentah juga. Jadi kalau begitu ya sama aja begitu. Sama aja. Khawatirnya bisa. Nah, ini biasanya digunakan kalau di masa-masa sekarang itu digunakan untuk membungkus bekal makanan, baik yang sekolah, anak-anak maupun yang orang yang sudah bekerja. Seperti di kantor kami ini masih banyak yang bawa obento namanya. Obento itu bekal makan siang gitu ya. Kira-kira seperti itu, bekal makan siang itu dibungkus seperti ini gitu kan. Ini kan jadinya cantik ya ibu-ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi furoshiki perlu, jadi mengurangi pemakaian plastik dan kertas gitu ya. Lalu juga bisa dipakai lagi, kan ini tinggal dicuci, ringan lagi kan, tipis, bisa dijemur, dipakai lagi. Karena ini bisa selain pembungkus obento juga bisa untuk macam-macam. Jadi dan itu sangat bermanfaat untuk digunakan sehari-hari. Lalu bisa dipakai ulang, mengurangi pemakaian kertas dan plastik, dan berhemat ya tentunya ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya di rumah kadang-kadang tempat tisunya kok gitu sih kalau buat tamu misalnya gitu kan, di ruang tamu nggak bagus misalnya gitu kan, kita beli tuh tempat tisu di luar, nggak perlu. Jadi kalau ibu-ibu punya sapu tangan atau scarf shawl yang ukurannya kurang lebih 40 x 40 atau 50 x 50 itu bisa dipakai ya. Nanti habis ini saya ajarkan ya Bu ya cara membuatnya. Katun ya, saya rasa paling baik karena dia kuat. Nah, lalu kalau di Jepang, karena memang ini budayanya mereka punya kain khusus furoshiki. Jadi misalnya seperti ini bolak-balik kan ya. Nah, bolak-balik warnanya beda ya. Kadang-kadang jadi mereka punya kain khusus memang karena memang budaya mereka. Misalnya ada yang motif juga di sini, motifnya apa, baliknya motifnya apa, atau baliknya polos tapi warnanya senada dengan motif yang di sini. Lalu ini polos tapi di ujungnya ada motifnya satu gitu ya. Nah ini juga kalau nanti buat
furoshiki nanti kelihatan, jadi supaya ini terlihat gambarnya gitu. Ya, apa? Ya. Ya, baik. Jadi kita coba kotak makan dulu ya. Misalnya anak-anak bekal kan supaya rapi. Kadang-kadang ini juga merangsang selera makan. Kalau kita buatnya bungkusnya rapi gitu ya, cantik, mungkin jadi lebih nafsu kali makannya ya, mudah-mudahan. Jadi ini diletakkan, barangnya diletakkan di tengah ya, di tengah seperti ini, tapi posisinya itu agak diagonal ya, diagonal ya. Nah, ini cara yang paling mudah dulu ya. Jadi sudah seperti ini, kita ikat ujung yang berseberangan. Ujung yang berseberangan diikat. Nah, cara mengikatnya supaya cantik, hasilnya bisa jadi seperti pita. Yang sisi yang tadinya di atas, misalnya gini kita buat simpul ya, satu simpul. Nah, yang tadinya letaknya di atas, sekarang di atas lagi, ibu-ibu. Tadi kan ini yang di atas ya, gini ya, di atas lagi. Nah, atau kalau ibu-ibu punya cara lain nggak apa-apa, yang penting kalau bisa hasilnya, nah bagus seperti ini kan. Nah iya, harus kuat ibu, harus kencang supaya tidak jatuh barangnya dan bentuknya juga supaya rapi gitu. Ya, itu di atas lagi ya, betul Bu. Nah begitu ya. Nah lalu ya kita rapi-rapin aja sendiri. Mbak Cici bagus. Tinggal ininya diginiin. Nah gitu kan. Pokoknya bisa-bisanya kita aja lah dicantik-cantikin ya supaya rapi. Nah sudah seperti ini. Belakang kelihatan ya Bu ya. Nah, sudah seperti ini. Lalu sisi yang berseberangan kita ikat lagi juga. Nah, mudah sekali. Ini saya yakin siapapun bisa. Hanya mungkin belum terpikir. Gitu. Siapa saja bisa melakukan ini. Sangat sederhana, sama Bu. Sangat. Gak apa-apa Bu. Tahap awal. Nah ini bagusnya pitanya ya. Nah itu bagus tuh, cantik ya. Jadinya seperti ini. Itu bagus. Pokoknya bisa-bisanya kita kalau botol minumnya satu, ini minggir ya. Kalau botol minumnya satu, ini sudah dijembreng tadi itu. Lalu botol minumnya kita letakkan di tengah, ya, di tengah. Lalu biasa seperti tadi, ujung yang berseberangan kita ikat. Nah, tapi ikat asal aja. Yang penting dia nggak lari-lari gitu maksud saya. Ya, sama. Ikat asal aja dulu. Nah, asal aja, yang penting dia supaya nggak lari-lari si botolnya. Nah, kalau sudah, ya, sarwa keneh betul Bu. Caranya di sarwa keneh, ya. Nah, sami mawon. Lalu yang sisanya si kanan kiri yang belum diikat, kita kita lipat ke belakang ya, dua-duanya ke belakang, lalu disilang, lalu dibawa ke depan. Nah, ke belakang
disilang lalu dibawa ke depan. Yang tadi di atas tetap ya. Nah, yang tetap di atas tetap. Nah, dibawa ke depan. Ya, dibawa ke depan lalu diikat ya Bu ya di depan ya. Diikatnya biasa, ikat biasa seperti tadi, seperti ngikat yang tadi. Ya, 2 kali supaya kuat. Kayak apa Bu? Kan udah jadi Bu, ya. Kalau sudah bisa seperti ini, ya, coba lihat Bu, saya boleh lihat depannya. Ya, kurang lebih seperti itu, tinggal dirapiin. Dirapiinnya, cara merapikannya nih. Ya. Nah. Ini kalau pakai kain yang bolak-balik bisa. Dipelintir-pelintir, lalu diikat. Iya Ibu, itu karena kainnya besar. Tapi kan nanti bisa disesuaikan ya Bu ya, kalau udah praktek benerannya. Kalau sudah belum Ibu? Ibu itu jaraknya 1 kepal antara 2 pantat botol ya, gitu ya. Nah, kalau sudah, lalu kita tutup ya. Ya sama boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau tidak sama mungkin lebih rapi ya. Ditutup, tapi ditutupnya rapat ya Bu. Jadi jangan rapat di badan botol. Ya. Kalau sudah begitu lalu digulung ke depan. Digulung ke depan sampai habis. Nah, digulung ke depan sampai habis, kainnya seperti ini. Usahakan buntutnya ini ya. Jadinya di bawah. Terus kita diriin botolnya dua-duanya gitu. Oke. Nah, itu bagus. Ya, bisa kan? Gampang kan? Nah, itu Bu maksud saya itu. Ini lalu ikat lagi. Ikat 2 kali. Udah tuh jadi ya. Udah sekali kan Ibu-ibu ya. Nah, ya. Seperti kelinci ya. Nah, itu bagus tuh. Ya. Jadi daripada banyak kadang-kadang tak ditempatin di mana, nggak tahu kan. Jadi ini bisa berfungsi sebagai tas ya. Sekarang kita praktekkan ya. Kain ini kita lipat segitiga, yang bagian dalamnya di luar. Bagian dalamnya di luar. Kanan dan kiri kita simpul satu-satu, sendiri-sendiri. Simpulnya simpul tunggal. Nah, simpul tunggal, tapi ini sisanya agak panjang. Kalau enggak nanti barangnya jatuh. Tarik lagi Bu ke dalam. Segini kurang lebih ya. Ya tergantung besarnya kain sih, tapi pokoknya jangan sedikit sisanya. Nah, ya segini misalnya ya. Begitu juga sudut yang satu lagi. Tadi kanan, sekarang kiri. Nah, disimpul. Sama, kalau bisa panjangnya dikira-kira, kita ambil yang satu, kita samakan. Nah, ini ya, kira-kira sama ya. Oke, sudah. Kalau sudah, balik. Tadi kan terbalik, sekarang kita balik lagi. Balik. Nah, praktik mudah dan bermanfaat. Ya, saya bukan menginspirasi ibu-ibu untuk kabur ya. Nanti kalau ada yang kabur ilmunya terus dari saya, bukan ya. Nah, udah begini, udah kita ikat lagi ujungnya seperti tadi. Seperti tadi. Sudah. Oke.
tiba-tiba mau keluar makan siang, kan saya bawa tas gede-gede gitu juga males lah ya, berat, isinya cuma dompet sama handphone misalnya. Kita asal ada kain di tas kita buat seperti ini ya. Ini bisa yang bisa besar dan ini kuat loh. Saya bikin kalau motor Superindo kain gitu ya. Kepada Ibu Novi, kepada Mas Saki atas kunjungannya kepada Posyandu Anggur 1, Posyandu kami, dan kami mohon maaf apabila dalam penerimaan kami kurang berkenan, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut terus. Terima kasih. Informasi mengenai semacam majalah, informasi umum ya, dan ini brosur beasiswa. Mungkin ibu-ibu sekalian bukan hanya punya balita, tapi juga mungkin sudah ada anak-anaknya yang sudah lebih besar, ya kan, yang SMA, dari SMP juga boleh, atau yang dari SMP juga boleh disemangati dari sekarang supaya belajar giat gitu ya, karena pemerintah Jepang ada, jadi silakan dibaca di rumah masing-masing ya. Terima kasih. Sini satu ya, satu ini, oke. Thank you.